Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Kita ingetin lagi buat jamaah Islam yang di rumah, Masya Allah yang baru bergabung. Hari ini tema kita luar biasa. Apa temanya sih? Telanjur nikah gara-gara ini. Harus apa? Tapi kita tanya dulu nih jamaah kita yang hadir di sebelah kanan dari mana? Bandung Barat. Mana tepuk tangannya Bandung Barat? Ada sebagian di sini juga. Yang warna ungu dari mana? Dari Serang Banten ya Bu ya. Tepuk tangan dong buat semuanya. Masya Allah terima kasih banyak. Dan sebelum kita lanjut kita lihat lagi sebuah video tayangan. Kali ini tentang apa? Tentang gambaran atau pandangan tentang nikah kalau dijodohin seperti apa sih? Ini dia tayangan. Ini Masya Allah luar biasa ya. Ini mungkin gambaran buat orang yang nikah dijodohi ya, dari nggak kenal sama sekali sampai bingung mau ngapain udah nikah. Dipandangi minum kopi sendiri. Itu ada yang lewat lagi. Aduh ini habis gini mau ngapain ya? Kita cuma ngomong ya. Kita tanya dulu. Ada nggak ibu-ibu di sini yang waktu nikah dijodohin? Angkat tangan. Ada tuh, ada. 1, 2, 3, 4. Wah banyak. Jangan turunin, jangan turunin. Angkat tangan dulu. Angkat lagi sebelah sini ada. Ada banyak. Masya Allah. Ibu berapa lama baru akur? Nggak apa-apa. Lama juga. Lama. Orang akurnya. Pas giran lewat, ih siapa sih tuh? Rese banget ya. Sampai malu-malu. Masya Allah luar biasa. Apalagi nih? Lama akurnya. Sekarang ibu punya anak berapa? Banyak. Lama akurnya berimbang sama punya anak banyak tuh. Alhamdulillah ini Masya Allah. Tapi gimana Ustadz? Ya kan gak semua pernikahan yang dijodohin juga ada yang baik, ada yang enggak juga ya. Mohon maaf nih gitu kan. Ada yang dijodohin orang tua karena mungkin menganggap calon anak mentunya itu adalah orang kaya, nanti bisa bahagiain anaknya. Ada juga yang mungkin beranggapan, aduh saya nggak enak nih punya utang budi sama orang tuanya. Ya udah deh, jodohin sama kamu aja deh ya, biar utang budinya tuh ngerasa biar lunas. Nah itu bagaimana Ustadz pernikahan seperti itu? Mohon izin. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Izin Bunda Tuti yang Masya Allah baju baru. Dan Ustaz Sam Masya Allah tabarakallah. Buat semuanya, dengerin baik-baik. Gimana kalau ada orang tua menjodohkan anaknya sebab harta dan balas budi? Jawabannya tidak boleh. Siapa yang menikahkan karena melihat wajahnya? Ingat, tidak lama itu kena petir selesai. Dengerin. Menikah karena harta, tunggu engkau akan dimiskinkan. Karena engkau merasa kurang, dia merasa lebih. Miskin artinya merasa kurang. Kalau engkau menikah karena jabatan, kemuliaan, engkau akan dihinakan. Karena kau dia anggap lebih rendah daripadanya. Nah kalau begitu, mohon izin tanpa menggurui, memang pernikahan itu, nikah itu takdir, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Bisa jadi jodohnya itu sebab dijodohkan. Ulangi, bisa jadi jodohnya sebab dijodohkan. Nah itu, kita tidak bisa pungkiri seorang anak tidak, maaf, saya pinjam kata-kata ini, dia tidak pernah pacaran, dia tidak pernah kenal orang, tapi ketika sudah masa usia sudah boleh menikah, dia boleh mengajukan diri, ayah, ibu, silakan carikan jodoh karena saya tidak punya calon. Nah, begitu pula orang tua bisa menanyakan kepada anaknya, nak, kamu punya calon nggak? Kalau tidak punya, nanti kami cariin. Nah, itu boleh. Tapi jangan, kau harus menikah. Tidak boleh memaksa anak. Orang tua itu mengarahkan. 1, 2, 3. Mengarahkan. Tidak ada orang tua yang mau melihatnya anaknya celaka. Jadi saya juga tidak menyalahkan kalau ada orang tua yang menjodohkan anak, karena pasti demi kebaikan anak. Betul. Nggak ada yang tepuk tangan ini. Iya. Tepuk tangan dong. Karena kita tidak bisa juga menyalahkan orang tua yang menjodohkan anaknya. Pasti mau melihat anaknya bahagia. Nah, pertanyaannya berikutnya, salah nggak, dosa nggak anak jika lo menolak perjodohan? Jawabannya tidak dosa. Karena ada pemaksaan itu nggak boleh. Karena yang menjalani rumah tangga adalah anak. Oh gitu ketawanya. Kenapa? Tepuk tangan tuh ibu-ibu tuh Masya Allah luar biasa. Tahu nggak kalau anak dibahas, kau nikah dia kaya dia ini dia.
Kita harus balas budi. Kalau mulut anaknya apalagi tuh yang ya itulah. Ya yang itulah. Mulut anaknya langsung dia bilang, ibu aja menikah sama dia. Oh. Kan bisa kata-kata itu keluar dari mulut anak kan? Benar. Karena anak itu yang menjalani rumah tangga itu. Betul. Tapi kalau dia begini, ayo. Iya. Aku jadi anaknya. Kamu mau nggak nikah sama itu? Hah? Ini goyang-goyang maksudnya apa? Itu mau. Oh mau. Mau. Kalau anaknya nggak mau, kamu mau nggak nikahin sama Tidak itu? mau. Nah, pokoknya saya tidak mau. Gitu. Itu tidak mau. Tapi kalau coba-coba. Iya, kamu mau nggak nikah sama anaknya itu? Sama ibu yang itu, janda anak satu. Ngapain saya? Tepuk tangan Bu Ustaz Maulana. Ini Masya Allah luar biasa. Kalau nggak digituin nggak duduk Bu dia Bu. Ya Allah udah habis waktunya. Kita lanjut lagi. Waktunya kita mau kasih kesempatan jamaah buat bertanya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah. Yang mana? Yang ini dulu deh, yang hijau. Ibu boleh maju ke depan Ibu. Mohon izin, punten. Dari Muslimat NU ini biasanya. Silakan Ibu, perkenalkan dirinya. Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Ibu Rosita dari Rosita. Muslimat Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Tepuk tangan buat Ibu Rosita. Bandung Barat. Dari mana Ibu? Dari Bandung Barat. Oh iya, Masya Allah. Mau nanya sama siapa Ibu? Izin bertanya pada Bunda Tuti. Bunda Ya baik, Allah. Ibu, ya Allah. Maaf. Ya kasihan ya. Udah maju. Ya, silakan Ibu mau nanya apa? Mohon Bunda, Ya. bagaimana kata Islam, Ya. pernikahan apakah harus ada rasa cinta? Masya Allah. Bagaimana kalau tidak ada rasa cinta? Hukumnya dosa apa tidak? Oh, Masya Dan Allah. untuk pernikahannya Bunda, Ya. bagaimana itu sah atau tidak sah? Oh, Ya. baik. Aduh, bagus. Kalau Ibu Rosita dulu nikahnya dijodohin apa milih sendiri? Rada-rada. Oh rada-rada. rada-rada. Berarti setengah dijodohin, setengah Ya. milih sendiri. Tapi mau. Rada-rada. Makasih banyak Ibu Terima Rosita. kasih, Bu. Tepuk Ada, tangan buat ya Ibu Allah. Rosita. Ada orang nikah rada-rada. Rada-rada. Iya, silakan Terima duduk kasih, Ibu. Muhammad Iya. Sami. Ya Allah. Ila komatorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Izin, Bunda Ustaz Maulana, dijawab. Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berbicara tentang apakah dalam rumah tangga ada cinta itu atau tidak, kita bersolawat dulu yuk. Jemaah yang di rumah kita solawat badar yang bisa semua. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allah berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Allah berfirman bahwa dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah memberikan kepada kita itu cinta, ya, rasa. Karena tujuan menikah itu pertama adalah niat ibadah, kedua adalah untuk mendapatkan ketentraman, ketenangan, rasa cinta, kasih sayang yang terbina dalam rumah tangga.
pertanyaannya tadi, kalau Bunda Rosita bertanya bagaimana dalam rumah tangga tidak ada cinta, bagaimana bisa terjalin komunikasi kalau tidak ada cinta? Karena cinta itu Bunda bisa menciptakan pertama keharmonisan. Kalau kita suka sama suka, yang istrinya suka, yang suaminya suka, jadi dalam komunikasi juga akan mudah, betul tidak? Yang kedua, dengan adanya rasa cinta itu akan menciptakan kesetiaan. Yang ketiga adalah dengan adanya rasa cinta kita akan saling mendukung. Bukan berarti setelah menikah kita tidak bisa beraktivitas, tidak bisa berkarir, tidak bisa melakukan hal-hal yang positif. Dan berikutnya, dengan adanya cinta dalam rumah tangga itu akan menciptakan intiminasi. Artinya kekuatan batin. Kalau misalkan nggak ada rasa cinta, apapun kan tidak baik. Betul, didukung dengan komunikasi. Betul, komunikasi. Masya Allah, Itu luar untuk biasa. menciptakan komunikasi. Jadi intinya nikahnya setelah- sah. Tapi kalau dalam rumah tangga tidak ada komunikasi yang terjalin baik, bisa jadi akan ada konflik-konflik karena tidak ada Nauzubillah. cinta. Betul. Makasih banyak Bunda. Sama-sama. Tepuk tangan buat Bunda Tuti. Ya ini Masya Allah luar biasa, banyak orang jodohin dulu tapi sekarang Masya Allah luar biasa, anaknya banyak, komunikasinya bagus. Jadi belum tentu yang dijodohin itu nggak baik ya Bu ya. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita coba baca, ini ada pertanyaan dari jamaah Islam itu Indah yang di rumah di sosial media ya. Coba kita baca sama-sama. Ini ada Assalamualaikum Ustadz Syam. Buat Ustadz Syam. Ustadz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukum jika seseorang melakukan nikah kontrak, tapi selama nikah kontrak itu nafkah lahir dan batin semua diberikan si suami dengan baik, tapi nanti tahun sesuai kesepakatan harus pisah dan perjanjiannya tidak boleh punya anak. Nah, ini dijawab deh Ustadz Syam, nih ada pertanyaannya bagus nih. Jadi Silakan Ustadz kontraknya Syam. ada dua. Apa tuh? Nikah ada waktunya, sama kontrak yang kedua tidak boleh punya anak. Oh iya benar juga, repot ya. Silakan Ustadz Syam dijawab. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustadz Maulana Bunda Tuti Mas Fadli, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikah itu adalah ibadah. Selain ibadah, nikah juga adalah ta'awun, saling tolong menolong. Tidak ada namanya pertolongan, ada jangka waktu. Maka sepakat jumhur fuqaha, sepakat seluruh orang-orang yang ahli fikih mengatakan nikah mut'ah itu tidak sah. Sepakat ini dari zaman dulu, ahli fikih zaman dulu sampai sekarang, karena ada namanya fuqaha us-sab'ah, ada namanya dari tabi'in itu ahli-ahli fikih daripada keturunan orang-orang para sahabatnya Nabi SAW yang menjadi ahli fikih, mengatakan semuanya tidak sahlah pernikahan yang berjangka waktu atau berdurasi, baik durasinya ditulis ataupun tidak tertulis. Kesepakatan mulut aja, lisan. Ataupun waktunya enggak tahu. Kan ada yang jelas bilang kita nikah setahun aja, itu jelas. Ada yang kayak kita nikah ya, tapi ntar kalau gue udah nggak suka kita cerai ya. Itu tidak boleh juga itu, walaupun tidak ada ininya. Masya Allah, luar biasa. Jadi tidak boleh. Ada pertanyaan lagi nih bagus nih. Terus kalau seandainya orang terlanjur nikah maharnya pakai ngutang. Nah tapi utangnya udah nikah, utang maharnya nggak dibayar-bayar. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mahar tersebut dibayar cicil. Nah, tapi nggak dibayar. Tapi Gimana belum tuh? dibayar sampai Hukum sekarang. nikahnya sampai sekarang nggak dibayar. Berarti nikahnya juga masih utang. Apakah boleh disentuh? Jawabannya setelah yang satu ini. Mantap. Jangan sekarang. Dan di rumah kalau gitu jangan kemana-mana ya. Siapin catatannya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah.